dan Radio Roja. Keutamaan orang yang baik Islamnya, dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insya Allah di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyimak program kajian Islam ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzuna Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan prinsip dasar Islam yang disampaikan secara langsung dari Masjid Riyadus Shalihin Kota Bekasi. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian yang ada di masjid, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun saudara berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memberikan petunjuk kepada kita, hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah kita akan lanjutkan dari pembahasan buku atau kitab prinsip dasar Islam, ya, buah karya menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, ya, karya dari Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita masih membahas tentang keindahan, ya, Islam, ya. Keutamaan Islam dan keindahannya, ya. Keutamaan Islam dan keindahannya. Kita sampai pada poin yang ke-14. Berkata penulis, ya, Islam menjaga harta. Bahwa Islam itu menjaga harta. Ya. Nabi bersabda, "Kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu." Rawahu Muslim. Orang Islam satu dengan yang lain itu haram darah, harta dan kehormatannya. Ya. Kata penulis, oleh karena itu Islam mengajarkan amanah, kejujuran dan menghargai orang-orang yang amanah, bahkan menjanjikan kehidupan bahagia dan surga kepada mereka. Islam melarang menipu, korupsi dan mencuri serta mengancam pelakunya dengan hukuman. Islam mensyariatkan had pencurian
yaitu potong tangan, ya, mencuri agar seorang tidak memberanikan diri mencuri harta orang lain. Dan definisi mencuri dalam Islam adalah ketika mencuri barang fil hirzi. Fil hirzi itu apa? Yang sudah ditaruh di rumahnya, dikunci, diletakkan di lemari, ya itu dibobol. Tapi kalau taruh motor sembarangan, ya, nah itu tidak masuk ke dalamnya. Itu nanti tentu saja hakim yang menjelaskan. Karena konsekuensinya mencuri apa? Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang mencuri laki perempuan, potong kedua tangannya. Nah, namun tentu saja ada apa? Ada batasan, ada nisab. La qat'a illa fi rub'ih dinar fasu'ida. Tidak ada potong tangan kecuali seperempat dinar. Satu dinar berapa? Satu dinar itu berapa? 2 juta. 2 juta satu dinar. Berapa? Seperempat dinar 500.000. Ya, itu nanti itu akan terjadi perbincangan, ya. Mungkin pandangan ini 2 juta, yang lain berapa? Ini, ya. Nah, jadi itu yang namanya mencuri, ya, yang potong tangan, ya, yaitu fil hirzi, ya. Alladzi yakhudul mal fil hirzi. Dia mengambil harta orang lain yang disimpan. Ada disimpannya di lemari, sudah dikunci, ya. Nah, sekarang apakah motornya sudah dikunci stang? Apakah juga digembok rodanya? Ya, kalau perlu dirantai pada zaman sekarang. Apakah juga masuk fil hirzi? Ya, kalau dalam pekarangan dia ya masuk fil hirzi, tapi misalkan diparkir atau ditaruh di pinggir jalan bukan fil hirzi. Nah, sehingga ada konsekuensi. Konsekuensi beda dengan ketika di fil hirzi, ketika itu ditaruh, ya. Tentang penyucian tangan. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. As-sariqu alif lam ini umum, ya, tapi ditahsis dengan apa? Tidak ada potong tangan, la qata'ah illa fi rub'ih dinar fasu'ida. Itu. Dan apabila ia tidak merasa takut akan hukuman di akhirat, maka ia akan jera karena dipotong tangannya. Ya, maka dari itu masyarakat yang hidup di suatu negeri yang menerapkan syariat Islam merasa aman terhadap harta kekayaan mereka. Bahkan jikalau potong tangan dilaksanakan, maka sangat jarang sekali adanya mencuri. Ya, Allah berfirman, "Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim." Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan, ya, atas perbuatan mereka yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Ta'ala. Allah Maha Bijak. Nah, ini, ya, definisinya mencuri seperti apa? Itu tadi fil hirzi. Ya, berarti kalau motor-motor di jalan nggak masuk, karena bukan fil hirzi. Nah, tapi ya, kalau tidak masuk had, masuk pada apa? Masuk pada at-ta'zir, ya. Apa at-ta'zir itu? Hukuman yang diberikan oleh penguasa, ya, yang tidak ada ketentuan dalam hudud, ya, hudud hadnya orang minuman keras dicambuk 40 kali, hadnya orang mencuri dipotong, hadduz zina dirajam. Nah, bagaimana dengan orang yang narkoba, bukan minuman keras, tapi itu minuman keras, masuk orang menghilangkan akal, masuk ada hadnya, ya. Nah, tapi mungkin ada perbuatan-perbuatan melanggar lain yang tidak dijelaskan hadnya secara khusus, maka masuk pada at-ta'zir, ya. Ini para ikhwan, ya. 15, Islam menjaga nasab atau keturunan. Allah Azza wa Jalla mengharamkan zina dan segala jalan yang membawa kepada zina. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Islam menjaga nasab, menjaga keturunan. Maka ini disebut dalam istilah syariah,
yaitu apa? Maqasidus syariah. Ya, ad-daruratul khams. 5 perkara yang darurat. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Kenapa jihad disyariatkan? Padahal di situ ada pertumpahan darah. Karena dalam rangka untuk menjaga agama. Gitu. Yang kedua, yaitu hifdzun nafas, menjaga jiwa. Kenapa? Ada kisos, ya. Allah berfirman, walakum fil kisosi hayatun, ya, liulil albab, ya. Walakum fil kisosi hayatun. Ya. Bahwa bagi kalian dalam kisos itu ada kehidupan. Ya. Ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Surat Al-Baqarah 179. Ya. Bagi kalian dalam kisos ada kehidupan. Padahal kisos itu apa? Orang bunuh dibunuh. Kisos. Tapi kenapa kisos ada kehidupan? Karena kalau orang membunuh dibiarkan, ya seperti di kita, manusia seperti apa? Seperti binatang saja. Seperti membunuh tikus, dibakar, dibuang jasadnya, dipreteli, ya, alias dimutilasi. Begitu kejamnya. Ya, begitu kejamnya. Ya. Sementara Allah berfirman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan bagi kalian dalam pembunuhan, ya, kisos. Orang merdeka dengan merdeka, budak dengan budak. Bahkan kisos itu apa? Juga anggota badan, ya. Tuh. Telinga dengan telinga, ya. Gigi dengan gigi. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah 45, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil udun was sinna bis sin wal juruha qisas. Kami telah mewajibkan atas mereka di dalamnya bahwa apa? Jiwa dengan jiwa. Artinya nyawa dengan nyawa. Ya. Mata dengan mata. Kalau orang nyongkel matanya orang, kisusnya jadi congkel. Ya, yang nyongkel harus penguasa, dihakimi dulu. Apa penyebabnya? Diperiksa dulu. Hidung dengan hidung. Ya, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Ada kisah, ya, ada 2 orang berkelahi sampai giginya rontok, entah berapa biji itu. Ada dibawa ke mahkamah, itu terjadi di Saudi. Ada yang cerita, saya orang yang tinggal di sana. Kemudian dia apa? Dibawa ke pengadilan. Akhirnya harus bayar diat, dapat mobil. Giginya rontok 2 atau 3 dapat mobil. Ya itu yang menghakimi, ya mereka, ya para ulama, ya, yang punya ilmu di situ, yang hakim, qudot, ya, qadhi, para jamaah. Nah ini menunjukkan dijaganya, ya, apa itu hifdzun nafas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi, ya, dan seterusnya. Telah diwajibkan pada kalian kisos pada pembunuhan. Dan Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya. Bagi kalian itu ada kehidupan pada kisos, wahai orang-orang yang berakal. Bagaimana? Kisos kok ada kehidupan? Itu kan dibunuh. Iya, karena kalau dibiarkan orang membunuh, hanya karena hukum sekian, sudah banyak sekarang terjadi pembunuhan di mana-mana. Ya, kalau sudah terbukti di kisos, kesalahan terbukti membunuh, dibunuh, insya Allah orang takut. Bahkan kalau tadi masalah gigi rontok, sekarang bukannya gigi rontok, semua dirontokin, siram air keras,
Ya, ini luar biasa. Ya. Tapi yang pasti orang yang dolim pasti akan mendapatkan hukumannya dunia maupun akhirat. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya al-uquq wal baghyu. Dua perkara yang akan disegerakan adabnya di dunia. Pertama, anak durhaka pada orang tua. Kedua, al-baghyu, kedoliman. Itu. Nah, nanti di akhirat menjadi orang yang bangkrut. Atadruna mal muflis? Faqalu al-muflisu fina man la darahima lahu wa la mata. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yubda ma alaihi ukhidat min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Rawahu Muslim. Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Kata Nabi. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya harta, tidak punya uang. Dan Nabi menjelaskan, orang yang bangkrut sesungguhnya dialah dari umatku yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, zakat, dan yang lain. Namun dulu di dunia mencaci maki fulan, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, menumpahkan darahnya, makan hartanya, ya, memukulnya. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Kemudian apa? Diambil kebaikan-kebaikan sholat itu, puasa dan lain-lain, diberikan kepada mereka yang dulu didolimi. Sampai habis harta pahalanya, dan masih tersisa dosa atas kedoliman kepada orang lain. Akhirnya dosa-dosa orang yang telah didolimi di dunia diberikan kepada orang ini, lalu dia dilempar ke dalam api neraka. Orang bangkrut, ya, untung tidak ada. Bahkan ada hutang, bahkan modal habis. Bangkrut, modal habis, ninggalin hutang, itu bangkrut. Muflis. Ini para jamaah. Pahalanya habis, masih punya dosa sama orang, akhirnya dosa orang dilempar ke dia dan dimasukkan dalam neraka. Ya, ini. Nah, kalau melihat dari hadis ini, kita lihat innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku. Dari umat Nabi Muhammad, ya kita ini. Ya. Kemudian bisa bawa pahala sholat, pahala puasa. Berarti dia apa? Bertauhid. Tidak mungkin orang tauhid yang benar bisa bawa pahala sholat. Betul. Sehingga orang yang bertauhid juga jangan merasa aman dan mudah untuk berbuat dosa pada orang. Ya. Karena itu dolim dengan sesama manusia. Maka Allah Ta'ala sampaikan antara manusia, mangkana madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Barang siapa punya kedoliman pada saudaranya, segera minta dihalalkan. Ya, ini. Adapun kedoliman kepada Allah berupa syirik, tidak diampuni kalau mati dalam keadaan syirik. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tidak diampuni. Nah, tapi kalau kedoliman yang sifatnya dolimul nafsih, dolim pada dirinya, ya Allah Ta'ala mengampuni. Ya, Allah Ta'ala mengampuni. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, banyak dosa, dolim kepada dirinya, jangan putus asa. Allah mengampuni dosa semuanya. Ini para jamaah sekalian, rahmati Allah. Tapi kedoliman pada orang, ya, kalau kita tidak tidak maaf, maka kan nanti kebaikan kita di akhirat diberikan kepada dia. Dosa mereka dilempar kepada kita. Jadi bangkrut. Ya.
Tidak benar orang yang mengatakan saya mas, meskipun tidak sholat, saya tidak pernah ya dolim pada orang. Salah. Begitu pula orang yang bertauhid yang sholat. Nah, saya kan sudah bertauhid, diampuni dosa. Karena Nabi bersabda, Allah berfirman, dia benar Adam, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, manusia, jika engkau datang kepadaku, yaitu meninggal, membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau menghadapku meninggal, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Dosa apa itu? Dosa zalimul nafsih, selain syirik antara dia dengan Allah Ta'ala. Adapun kita, saya dengan antum, tidak bisa. Harus dengan apa? Harus dengan tobatnya dengan apa? Minta maaf, mengembalikan, minta dihalalkan, harta yang diambil, minta dihalalkan, apa itu? Harga diri yang dicabe-cabe, itu. Nah, itu nanti jadi apa? Jadi ATM, ya. Tuh. Jadi sebenarnya kalau kita didolimi orang, ya memang tidak ada orang yang mau didolimi. Bahkan doanya apa? Allahumma inni a'udzubika an adilla, au udalla, au azilla, au uzalla, au adlama, au udlama, au adlima, au udlama, au ajhala alayya. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyesatkan orang atau disesatkan, dari menggelincirkan orang atau digelincirkan, dari mendolimi atau didolimi, dari membodoh-bodohi orang atau dibodoh-bodohi oleh orang lain. Artinya apa? Doa kita minta dan berlindung kepada Allah dari pelaku kriminal dan juga korban. Ya. Tapi kalau suruh memilih, tidak ada pilihan lain nih. Dolim atau madlum, didolimi atau yang berbuat dolim. Kalau tidak ada pilihan, milih yang mana? Didolimi. Ya. Karena itu jadi nanti jadi simpanan tuh, tabungan. Seandainya suruh memilih, ya. Jangan sampai memilih untuk mendolimi, lebih baik didolimi. Tapi tentu saja idealnya adalah berlindung dari kedua-duanya. Nah, ini agama menjaga. Pertama hifdzuddin, kedua hifdzun nafas, ya. Ketiga yaitu hifdzul mal, menjaga harta. Ya, menjaga harta. Seperti hadis Bangkrut, banyak dalil-dalil yang ada. Ya. Ketiga menjaga hifdzul al-aql, menjaga akal. Ya. Dan kelima hifdzu an-nasl, menjaga keturunan. Menjaga akal seperti nggak boleh minum keras. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibu, ya, la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman keras, judi, menaruh sesaji dan mengundi nasib, itu termasuk perbuatan syaitan. Maka tinggalkan agar kalian beruntung. Maka diharamkan, menghilangkan akal. Bahkan ketika akal itu hilang, karena dia telah dolim menganiaya akalnya, maka akan muncul dan melahirkan kedolimin yang lain. Lihat orang yang mabuk, ya, biasanya mabuk, judi, zina, membunuh, ini ya mabuk akal. Ya, agama menjaga akal. Judi harta, ya, agama menjaga harta, hifdzul mal. Ya, zina nasl, keturunan. Ya, membunuh nyawa, hifdzul nafas. Ini telah di 4 pelanggaran. Dan biasanya itu awalnya adalah
mabuk, mabuk. Ya. Dan biasanya judi, mabuk, sama berzina itu bertetanggaan, ya, berbarengan. Judi sambil mabuk, mabuk sambil perempuan. Salah sedikit main tusuk. Ini para jemaah, ya. Nah, makanya dijaga hibdun nafas, hibdun nasl, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan, ya, menjaga keturunan, menjaga nasab. Itu. Sebab kalau tidak begitu, orang tidak tahu siapa bapaknya, ya. Islam menjaga nasab keturunan. Allah mengharamkan zina dan segala jalan yang membawa kepada zina. Semua jalan ditutup, harus ditutup, saddan lidzari'ah. Ya. Supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Ya. Misalkan nonton, ya, sekarang sudah begitu mudahnya akses di mana saja, kapan saja, siapa saja. Ya. Di mana saja, kapan saja, siapa saja, dengan setan gepeng ini, iya, bisa. Ya. Bahkan anak-anak di bawah umur, naudzubillahi min dzalik, ya. Ini para jemaah. Oleh karena itu disyariatkan namanya saddud dara'i. Sad itu menutupi, dara'i diro sini. Nah, kalau saya ini begini, ini tidak saddud dara'i ini. Sebab kalau saya ceramah, kadang-kadang tangan saya begini bisa jatuh. Nah, ini. Sehingga kalau saya begini ceramah terus ini jatuh, saya salah. Nah, kalau begini tidak. Ada yang mindahkan, yang salah. Nah, maksudnya apa? Segala pintu yang menuju ke sana harus ditutup. Kalau pintu itu dibuka, dibiarkan, kemudian terjadi sesuatu, maka yang menjadi sebab itu yang salah. Ya, jalanan licin. Karena di situ ada lumpur misalkan. Kemudian yang menyebabkan lumpur adalah mobil seseorang. Lumpurnya tertinggal di situ. Tiba-tiba ada anak kecil jalan licin, jatuh, jadi korban. Maka yang jadi sebab, ya, itu. Oleh karena itu Imam An-Nawawi, ya, ketika menjelaskan hadis tentang orang yang mencaci maki bapaknya, ya, orang yang mencaci maki bapaknya, ya, para sahabat kan heran, ya. Nabi mengatakan inna min akbaril kabair anjal anar rajulu walidayh. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayh? Qala yasubbu ar-rajul abar rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Ya, rawahu Al-Bukhari wa Muslim dari Abdullah bin Amr Ibnu Amr. Di antara dosa besar yang paling besar, seorang melaknat bapak ibunya. Ada sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana ada orang yang melaknat bapak ibunya? Itu heran. Mencaci maki bapak ibunya. Atau bahkan melaknat. Jadi dulu, sebuah keheranan, anak mencela orang tua itu. Sekarang, iya, mencela orang tuanya. Mencaci. Bahkan melaknat, heran. Nabi bersabda, ya subbur rajul abar rajul. Ada orang mencela bapaknya orang lain. Lalu apa? Fa yusubbu abahu wa yusubbu ummahu. Lalu membalas. Orang itu membalas, mencela bapaknya dia dan ibunya dia. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjadikan dalil hadis ini sebagai hujjah apa? Man tasabbabah bisyai'in yunsabu hada syai' ilaih. Orang barang siapa, ya, atau man tana sababan bisyai'in, orang barang siapa menjadi sebab terjadinya sesuatu, maka terjadinya sesuatu itu bisa disandarkan kepada orang yang jadi sebab. Ya. Kalau kita misalkan buang kulit pisang sembarangan,
lalu orang jatuh, dia naudzubillah gegar otak misalnya, naudzubillah meninggal, maka kita ini ya yang menjadi sebab itu disalahkan, ya itu disalahkan. Nah oleh karena itu agama menjelaskan kepada kita yang namanya saddud dzara'i dari ad-daruratul khams, 5 perkara yang penting, ya. Pertama apa? Hifdzuddin, menjaga agama dengan jihad. Pertama jihad bisilah dengan senjata. Sekarang aman. Apa jihadnya? Bil ilmi bil hujjah. Wajahidhum bihi jihadan kabiro. Perang mereka dengan apa? Dengan Quran. Nah, sekarang kita belajar agama. Ini jihad. Ya, untuk menjaga agama kita agar apa? Kita punya bumper, punya penangkal dari apa? Dari perkara yang merusak agama kita, dari fitnah, syubhat dan syahwat. Nah ini jihad. Ya, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar rumah dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Ini hifdzuddin, dalam rangka untuk menjaga agama. Ya. Oleh karena itu insya Allah kalau kita rajin duduk di majelis ilmu dengan catatan ikhlas karena Allah Ta'ala akan jaga kita. Sehingga ketika kita mau berbuat ya dosa, ya diingatkan, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaiton tadakkaru fa idahum mubsirun. Orang bertakwa kalau dia dapat bisikan setan untuk berbuat dosa, langsung diingatkan, langsung ingat ya. Jaga agama, jaga keturunan. Ya, oleh karena itu apa? Jaga keturunan, dihindarkan dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan kepada perzinahan. Apakah itu pacaran, apakah nonton film-film yang tidak benar, atau apa saja gambar-gambar tidak benar itu saddan lidari'ah. Ya, begitu pula menjaga harta. Oleh karena itu ketika kita beli apa kan namanya ya, ada segera balik nama ya. Karena apa? Karena nanti ada tuduhan al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Bukti bagi orang yang menuduh, sumpah bagi orang yang dituduh. Nah sekarang disumpah sampai 1000 kali ya, padahal mengerjakan, berani sekarang. Maka penting yang namanya al-bayyinah. Ya, al-bayyinah itu apa? Bukti. Ini untuk menjaga apa? Harta, baik rumah maupun kendaraan atau apa saja. Ya, bahkan anak-anak ya, yang anak sekolah itu kan tasnya ada namanya, digandoli nama sama ibunya, terus apa tempat pensilnya dikasih nama, kasih kode apa, supaya tidak ada perselisihan. Itu namanya saddan lidari'ah, ya, lidari'ah. Ini para ikhwan sekalian ya, disebut dengan apa? Ad-daruratul khams, ad-daruratul khamsu, 5 perkara yang penting. Disebut maqasid asy-syariah, ya, tujuan syariah, tujuan syariat untuk menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan. Kelima ini, ya. Sehingga apa saja aktivitas dalam rangka menjaga 5 perkara ini, termasuk perkara yang disyariatkan, ya, perkara yang disyariatkan, artinya dapat pahala. Polisi tidur untuk menjaga apa itu? Menjaga nyawa agar orang tidak mudah melakukan pelanggaran lalu lintas, menabrak atau ditabrak atau tabrakan. Itu polisi tidur. Ya, ad-darar yuzal. Ad-darar yuzal biqadril imkan. Segala yang berbahaya harus diangkat. Segala yang berbahaya harus diangkat semaksimal mungkin, semampunya. Ini. Itu agama menjaga. Sehingga kalau niatnya
karena Allah Ta'ala supaya dapat pahala, bangun posisi tidur. Pertanyaannya, apa ada dalilnya? Barang siapa membuat posisi tidur, maka dia dimasukkan surga? Nggak ada, nggak ada. Ya, ya. Tapi dalilnya apa? La doror wala diror. Ya, tidak semua yang berbahaya tidak boleh. Nah, ketika membuat posisi tidur dalam rangka untuk mengurangi bahaya, karena pengalaman terjadi, yaitu apa? Tabrakan, ya, niatnya itu, ya Allah, dapat pahala. Ya, tapi kalau hanya sekedar kegiatan sosial supaya dihitung sebagai orang yang dermawan oleh manusia, ya nggak dapat pahala. Nah ini, ya. Nah, namun demikian tetap disyariatkan, ya, disyariatkan. Ini. Dan Allah Ta'ala menolong agama ini terkadang dengan mereka-mereka yang tidak baik, ya, paham sini ya, mungkin tidak ikhlas karena pamer, ya. Tapi hasilnya menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal, ya, menjaga kehormatan. Dalam hadis kata apa? Innallaha la yu'ayyidu hadad din birrajulil fajir. Al-Bukhari. Allah Ta'ala menolong agama ini dengan perantaraan apa? Seorang yang fajir, ya. Orang yang fajir. Atau fajir itu apa? Berbuat dosa. Nah itu. Seperti apa contohnya? Ketika perang kan? Wow, dia hebat perangnya. Dan dia mati. Nabi mengatakan, huwa min ahli nar, dia ahli neraka. Sahabat yang lain melihat, wih, dia berperang segitu hebatnya, masuk neraka, gimana dengan kita? Ternyata apa? Ada saksi yang mengatakan bahwa ketika terluka parah, orang itu tidak mampu, kemudian mengambil pedangnya ditusukkan ke dadanya. Apa namanya? Bunuh diri. Bunuh diri termasuk perbuatan dosa fajir. Nabi mengatakan Allah menolong agama ini dengan orang yang fajir. Nah, fajir banyak, ketidakikhlasan itu fajir, ya, itu. Kemudian juga ada bunuh diri fajir. Barangkali ada orang yang memang dia apa? Ingin mendapatkan sambutan atau ingin menjadi orang yang tokoh dipilih, ya, dipilih kan biasanya pasang aspal. Nah, itu. Betul dipilih, tapi tujuan pasang aspal. Supaya apa? Sering terjadi kecelakaan karena jalannya rusak. Banyak lubang-lubang misal. Nah itu. Nah oleh karena itu innamal a'malu bin niyat. Ini ya poinnya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu. Dengan demikian pasang konsep bagaimana amalan akhirat mendapatkan pahala dan berlipat. Itu. Amalan akhirat dapat pahala dan berlipat. Mungkin tidak amalan akhirat gak dapat pahala. Mungkin tidak sesat di atas hidayah. Mungkin sesat di atas hidayah. Seperti apa? 3 orang yang dihisab pertama kali, dimasukkan ke neraka pertama kali. Yang pertama berperang, berjihad. Ya, ditanya sama Allah Ta'ala, untuk apa engkau berperang berjihad? Ya Allah, ya, aku berjihad untuk jalanmu. Bohong. Kamu berjihad sampai meninggal hanya ingin disebut sebagai pemberani. Ya, jihadnya hidayah, ingin disebut pemberani, sesat. Berarti sesat di atas hidayah. Amalan akhirat bukan malah dapat pahala akhirat, ya. Tapi dapat apa? Dapat keparat itu ya. Dapat dosa. Itu. Nah, yang kedua, bagaimana amalan dunia mendapat pahala akhirat. Nah ini. Ya. Bikin polusi tidur, aspal, amalan dunia. Saya minum kopi, minum air, amalan dunia, boleh-boleh saja.
Ya, tapi ketika dipakai karena baca Quran supaya tidak seret, minum air, ya saya ya Allah ini sebagai sarana Allah al wasail laha ahkamul maqasid, sarana punya tujuan yang sama dengan punya hukum yang sama dengan tujuannya. Maka di sini kembali kepada niat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini ya orang-orang yang tidak sia-sia apapun yang kita lakukan. 1 rupiah uang yang dikeluarkan, 1 kalori tenaga yang dipakai, 1 detik waktu yang digunakan. Nah itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan dibalas dan sebaliknya. Tapi ingat dengan niat yang baik. Kalau yang haram tidak mungkin diniatkan untuk menjadi yang halal. Bisa yang haram jadi halal satu kondisi saja, darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Yang haram ya bisa jadi halal dalam kondisi darurat. Itu pun apa? Sesuai dengan kebutuhannya. Ad-darar yuzal biqadril imkan. Ya, sesuai dengan kemampuannya itu. Kemudian juga apa namanya doror ya diangkat dengan sepaling rendahnya, bisa doror itu bisa terangkat semuanya demikian. Ya. Adapun yang mubah bisa menjadi sarana yang wajib, yang mubah bisa menjadi sarana yang haram, yang mubah bisa menjadi sarana yang sunnah, yang mubah bisa jadi sarana yang makruh. Nah, bagaimana kita membuat yang mubah ini bisa menjadi sarana yang wajib? Ya, itu. La yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib jadi wajib. Antum sholat jamaah ke masjid tidak sempurna kecuali dengan berjalan, maka jalan jadi wajib. Iya, jalan dari rumah ke sini dapat pahala. Untuk ilmu jalan dapat pahala. Ya, apa pun yang antum menjadikan sebagai sarana sesuatu semua diukur pahala. Tapi di sini innamal a'malu binniyat. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang sadar ya apa yang kita lakukan, baik amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, sehingga kita bisa mendeteksi diri kita setiap saat atas perubahan-perubahan perilaku, baik dalam hati, dalam lisan, atau juga anggota badan. Kita diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk mampu mendeteksi perubahan-perubahan itu. Misalnya saya berubah ini, hati saya kok begini, saya berubah ini, lisan saya begini, saya berubah ini, anggota badan saya begini, sholatnya, yang lainnya. Ya, dengan demikian segera kita kembali kepada Allah. Sampai di sini wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembali kepada ikhwah yang ada di studio, falitafaddal masykuran. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0218236543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp dari Abu Salman di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana Islam menjelaskan dalam perayaan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan juga Sunnah, terutama yang kaitannya dengan hubungan sosial, misalnya mengadakan Hari Raya Kemerdekaan dengan mengikuti perlombaan, apakah hal ini diperbolehkan? Syukron, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mungkin kita sampai dari yang hadir di sini ada pertanyaan
sebelum kita tutup, baik pertanyaan terkait dengan tadi kajian Bulughul Maram atau kajian prinsip dasar Islam. Silakan kalau ada. Nah, biasanya kesempatan di Roja. Dari antum yang hadir ada pertanyaan? Dari jemaah kan, Bismillah, izin bertanya, bagaimana kuburan yang sudah tertimbun dengan tanah, tebalnya kurang lebih 1 meter, sehingga tidak terlihat lagi kuburannya. Apakah tetap sebagai kuburan yang harus kita memilih sunnah-sunnah di kuburan, seperti tidak menginjak, duduk di atasnya dan lain sebagainya? Coba. Iya, jawabannya iya. Karena kita tahu bahwa itu kuburan. Ya, kita tahu bahwa itu adalah kuburan. Jika perlu, ya sudah tertimbun 1 meter. Bentuk tertimbunnya seperti apa? Tertimbun rata pada tanah sekitarnya, atau hanya kuburan itu yang tertimbun? Ya, kalau semua rata 1 meter, kok tahu bahwa itu kuburan? Mungkin tahu sebelumnya dikasih tahu ini area kuburan. Ya, tetap kalau ada kuburan tetap tidak boleh. Itu, ya tetap tidak boleh diduduki. Ya, minum kopi di situ tidak boleh. Ya, kalau perlu dikasih tanda lagi, kasih batu ini kuburan. Tingginya 1 jengkal saja. Seperti itu. Jadi proses mengkondisikan kuburan, ya seperti apa yang sudah disampaikan dalam hadis yang sudah kita dengarkan. Sejengkal sama kasih batu atau masih kasih batu biar rapat, itu berarti apa? Menunjukkan bahwa aktivitas mengkondisikan kuburan seperti itu tidak hanya dilakukan ketika pertama kali menguburkan jenazah, tapi dia dipelihara, dijaga seperti itu. Ya, 1 jengkal kasih batu disiram air sama batu itu supaya dia rapat. Itu ya, cuman kadang-kadang ya kita lalai ya, hingga kuburan-kuburan orang tua bisa sampai rata, sampai kadang ambles itu. Namun bukan berarti berbakti pada orang tua ketika kuburan dibangun di kijing sebagai bentuk bakti peduli, bahkan sumbangan urunan antara anak-anaknya, itu bukan, itu perbuatan dosa, ya dosa. Dan yang sudah meninggal insya Allah tidak sampai kena akibatnya, itu perbuatan yang hidup. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Ya. Ya, saya masih terkait dengan kuburan. Dia menanyakan, bagaimana punya kalau menanyakan kuburan supaya tidak rata karena hujan di tangan lumpur tersebut? Iya, nggak apa-apa. Ya. Boleh-boleh saja supaya melekat, itu boleh ya. Kalau kita melihat di situ ada tanaman ya, seperti diletakkan pelepah daun korma ya, ditancapkan sama Nabi ya. Kemudian beliau mengatakan ya, mudah-mudahan meringankan azab kuburnya ya selama malam yai bisa ya. Ya. Bentar dulu ya, saya cari hadis yang berkaitan dengan apa namanya, pelepah ya dan korma tadi. Nah, ini Nabi bersabda ketika melewati kuburan ya, mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban min kabir, thumma qala bala amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah wa amal akhar ya aw amma ahaduhuma fakana la yastatiri min baulihi qala thumma khada udan rotban fakasarahu
bisnatain thumma gharaza kulla wahidin minhuma ala qabrin thumma qala la'allahu yukhaffif anhuma malam yaibasa. Kedua penghuni kuburan ini benar-benar diadab, ya. Dan keduanya tidak diadab karena perkara besar. Lalu beliau mengatakan, akan tapi salah satunya suka kesana kemari mengadu domba. Adapun yang lain kencing tidak yastatir. Wa fi riwayah la istabri, tidak cebok. Ya, di sini la istatir, yaitu tidak ngumpet, kencing terbuka. Lalu beliau mengambil ranting, ya, pelepah daun korma yang masih basah dan dipatahin jadi dua, langsung ditanamkan. Nah itu. Dan mengatakan mudah-mudahan meringankan sisa kuburnya selama tidak kering. Nah, menunjukkan bahwa meletakkan seperti tanaman di situ boleh, dan rumput sebagai tanaman. Nah, tapi bukan dalam rangka untuk biar nanti, ya, diringankan sisa kubur. Tidak, itu khusus untuk Nabi, ya, karena Nabi mengatakan selama tidak kering mudah-mudahan meringankan siksa kuburnya. Dan kita harus tahu kalau itu dilakukan oleh semua orang, menunjukkan bahwa orang itu tahu kalau dia lagi disiksa. Nabi tahu karena wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Karena adab kubur termasuk apa? Perkara gaib, ya. Yang kedua, kalau memang boleh untuk semua, ya jangan berpada daun korma, taruh pohon beringin. Pohon beringin itu kuat, nggak bakal kering. Kan begitu kalau pakai logika, ya. Nah, tapi itu bukan logika dan tidak bisa dikiaskan. Itu khususnya untuk Nabi. Namun bisa diambil faidah, berarti minimal bolehnya naruh tanaman di situ, termasuk rumput, mau ke sana, ya. Nah, tapi kalau yang tadi Nabi untuk meringankan beban sisa kubur, tapi ini untuk meringankan beban air supaya tidak sampai kena air hilang, ya. Berarti apa? Boleh. Demikian barangkali kajian kita, ya. Tolong nanti jangan pulang, ini ada ini, ya. Ada sarapan, ya. Bukan sarapan untuk 17-an juga bukan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi istiqomah, ikhwan, di zaman yang memang kita akui iman kita itu naik turunnya cepat, bertambah berkurangnya itu begitu dahsyat, sementara ujian fitnah syubhat dan syahwat begitu hebat, ya, gitu. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, segera kembali kepada Allah Ta'ala. Tidak ada jalan lain, segera sadari dengan kesadaran yang tinggi atas perubahan yang ada pada diri kita. Perubahan perilaku, perubahan gerak-gerik hatinya, perubahan dari lisan dan juga dari perbuatannya. Saya kok begini, sadari segera. Saya kok begitu, sadari segera. Dan semua tentu saja kembali pada hati. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika baik daging itu, maka baiklah semuanya. Jika rusak, maka rusaklah, ya. Ya, maka rusaklah. Oleh karena itu, kontrol hati ini sangat penting. Ya, perhatikan, sadari dengan kesadaran yang tinggi tentang gerak-gerik hati kita. Ya, dan sadari dengan kesadaran tinggi tentang perubahan gerak-gerik hati ini. Karena memang banyak faktor baik yang yang merusak atau yang memperbaiki. Yang merusak banyak kesombongan, riya dan lain sebagainya. Apa yang memperbaiki dengan doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wazat yang bolak-balik hati, aku di atas agamamu. Ya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari syirik yang aku tahu, mohon ampun dari syirik yang aku tidak tahu.
Doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada nafsu saya yang takwa, yang baik, dan sucikan, bersihkan nafsu itu ya Allah. Karena engkaulah yang paling baik dalam membersihkan nafsu, dan engkaulah yang memiliki dan yang menguasai nafsu itu. Ya, kita ini senantiasa hati kita berbolak-balik, ujung-ujungnya apa? Ya Allah, hatiku berada di antara dua jemarimu, hanya ampunan dan rahmatmu. Ini harus kita, hanya ampunan rahmatmu. Kita jangan terlalu pede, mentang-mentang kita rajin ngaji, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin puasa. Jangan pede para jemaah, justru harus takut bagaimana tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Seperti yang disampaikan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayat walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilat ainnahum alladina yashrabuna al-khamra wa yasrikun faqala la ya binta siddiq walakinnahum alladina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun alla tuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Akhrajahu at-Tirmidzi. Aisyah berkata radhiyallahu ta'ala anha, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah, walladzina yu'tuna ma'atau, orang-orang yang nanti akan dibawakan, ditunjukkan amal perbuatan mereka di akhirat. Aisyah mengatakan mereka takut, hati mereka takut. Aisyah bertanya, apakah mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang mencuri, orang-orang yang minum minuman keras? Apa kata Nabi? Bukan wahai putri Abu Bakar Siddiq, tapi yang dimaksud adalah orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah, tapi mereka takut tidak diterima amal-amal ibadahnya. Padahal mereka adalah orang yang semangat bersegera kepada kebaikan dan mereka berlomba-lomba. Artinya orang yang semangat tetap harus ada semangat, berlomba-lomba kebaikan harus dijaga, namun hatinya tetap takut tidak diterima oleh Allah. Dengan demikian apa? Dia berlindung kepada Allah Ta'ala dari perkara segala apa yang bisa menggugurkan amalnya. Bahkan mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika dia terjatuh ke dalamnya, dan segera itu. Bukan malah kita bangga dengan amalnya sampai ujub, bahkan bisa sampai kiber, sombong, ya. Kemudian kita bisa hancur, ya, dengan sendirinya. Terakhir, kenalilah dirinya sendiri. Kenalilah diri kita sendiri ini. Ya, perhatikan perubahan-perubahan perilaku yang ada pada kita. Perhatikan perubahan gerak-gerik hatinya, mau kemana, bagaimana, sedang apa, ya. Karena kalau kita mau seperti itu, satu, terakhir, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan, bahwa Allah akan tunjukkan itu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi motivasi untuk kita selalu menuntut ilmu syar'i. Kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja dimanapun anda berada, kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Kalimat yang maknanya dalam karena ia diucapkan dan
hadirilah Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah dalam pembahasan kitab Laukana Khairon Lasabakuna Ilaih bab ke-8. Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut yang merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah agama? Ahad 29 Safar 1447 Hijriah, 24 Agustus 2025, jam 9 sampai dengan waktu zuhur. Tempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Informasi hubungi 0822 9800 0756. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.